Selamat pagi, saudaraku. Kita akan lanjutkan bicara tentang seruan Bartimius. Dan kemarin kita bicara tentang dia si penjawab doa. Karena kita punya Tuhan yang punya telinga bisa mendengar, punya mulut bisa berbicara, punya mata bisa melihat. Dan pagi ini kita akan melihat bahwa dia selalu menjawab doa kita. Seruan kita pasti terjawab. Setiap kita harus mengerti apa itu jawaban Tuhan, memahami akan jawaban Tuhan. Setiap seruan kita pasti akan dijawab oleh Tuhan, pasti itu. Dan ada 3 jawaban yang bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, sudah dikasih Tuhan, yaitu jawaban yang seperti Paulus alami. 2 Korintus 12 ayat yang ke-8 dan 9. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawaban Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi. Paulus pun berdoa ketika ada utusan iblis, ada penyakit atau ada masalah dalam hidupnya. Tetapi jawaban Tuhan tidak. Tuhan menjawab, tapi dia berkata tidak. Jadi ada pertama, jawaban Tuhan itu bisa berkata tidak. Dan Paulus tidak mendapat jawaban atau kesembuhan di dalam kehidupannya, tetapi dia mendapatkan jawaban. Jadi setiap kita harus memahami bahwa doa kita pasti terjawab. Hanya ada 3 hal. Yang pertama adalah jawabannya tidak. Jawaban tidak karena dipandang Tuhan itu cukup kasih karunia-Nya. Saudara kasih Tuhan. Lalu apa yang kedua jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan adalah bisa menunggu. Tidak segera, tapi menunggu untuk beberapa saat. Mazmur 37 ayat yang ke-7 dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Tuhan berkata di dalam Mazmur, menantikan Tuhan tanpa rasa marah. Jadi jawaban Tuhan bisa tidak segera, tapi tunggu dulu. Ada saatnya Tuhan menjawab, tapi bukan saat ini. Mungkin di waktu-waktu mendatang, apa yang sudah doakan itu akan dijawab oleh Tuhan. Jadi tunggu berarti berdiam diri dulu, menantikan waktu Tuhan. Jadi bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Jadi saudaraku kasih Tuhan, yang pertama adalah kita dapat jawaban untuk berkata tidak. Tuhan berkata tidak. Yang kedua, Tuhan berkata tunggu waktuku. Itu seperti itu. Dan yang ketiga adalah yang disebut segera. Dalam Markus 11 ayat yang 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jawaban ini segera, seketika, di mana kita berdoa, Tuhan segera menjawabnya. Kalau kita mengerti hal ini, kita akan berkata, kita punya Tuhan, punya mata bisa melihat, punya telinga bisa mendengar, punya mulut bisa menjawab. Hanya yang membedakan adalah jawaban Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Bukan Tuhan yang bisa kita suruh begitu saja. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat
sehingga dia punya jawaban untuk berkata tidak, untuk berkata nanti, dan untuk berkata, aku menjawab dengan segera. Jadi kenalilah jawaban Tuhan di dalam seruan doa saudara, maka saudara akan menjadi arif dan bijaksana. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Haleluya.